Halo semuanya. Kalian tahu nggak sih? Apa itu kebijakan fiskal? 1. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal: memperbaiki perekonomian secara umum. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik, mengendalikan harga-harga, dan untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal anggaran, mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Fungsi kebijakan fiskal adalah bagaimana mengatur alur pengelolaan pendapatan, serta potensi tenaga kerja yang ada untuk meningkatkan perekonomian. Fungsi utama dari diterapkannya kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 3 sisi, yaitu A. Fungsi alokasi. Dalam penerapan fungsi ini, kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. B. Fungsi distribusi. Untuk mencapai fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. C. Fungsi stabilisasi. Pada fungsi stabilisasi, ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Keempat, jenis-jenis kebijakan fiskal A. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah. 2. Menaikkan pembayaran transfer payment. 3. Menurunkan pajak. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menurunkan pengeluaran pemerintah. 2. Menurunkan pembayaran transfer. 3. Menaikkan pajak. Pajak-pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar. Besar kecilnya pajak yang dipungut pemerintah sangat memengaruhi penerimaan negara. Pajak merupakan instrumen utama yang paling efektif untuk mencapai tujuan fiskal. B. Belanja pemerintah. Belanja pemerintah telah diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengubah besarnya pengeluaran pemerintah. Saat terjadi kelesuan ekonomi, pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan menambah belanja pemerintah dengan cara menambah pembelian barang atau jasa bagi kebutuhan operasional pemerintah. Subsidi-subsidi merupakan pemberian insentif dari pemerintah bagi masyarakat agar harga barang dapat terjangkau. Tujuan utama subsidi adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. D. Pinjaman publik. Ada kalanya jumlah belanja negara yang tertera pada APBN lebih besar daripada penerimaan negara. Padahal untuk melaksanakan program-program pemerintah, penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran. Kamu tahu nggak sih, apa saja manfaat serta dampak kebijakan moneter dan fiskal? Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Stabilitas ekonomi adalah hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan permasalahan ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan keruntuhan pasar keuangan. B. Mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu indikator stabilitas ekonomi yaitu angka pengangguran yang semakin menurun. Stabilitas ekonomi akan terwujud dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan situasi ekonomi negara. Terkendalinya inflasi. Mengendalikan angka inflasi merupakan hal yang penting bagi negara. Inflasi yang tinggi menyebabkan masalah ekonomi yang sangat serius. Kedua, A. Mengendalikan tingkat suku bunga. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank melalui otoritas moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan naiknya suku bunga bank, masyarakat lebih suka menabung di bank daripada menggunakan uangnya untuk transaksi. Dengan turunnya suku bunga bank, maka masyarakat lebih banyak menggunakan uangnya. B. Menjual atau membeli surat berharga. Surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia (SB), obligasi pemerintah,
dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang berkurang. C. Cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Berlaku sebaliknya. D. Kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Kebijakan kredit dengan menerapkan 5C capital, character, capacity, condition of economics, dan collateral akan mengurangi jumlah peredaran uang. Apabila kebijakan kredit diperlonggar, akan mengakibatkan jumlah peredaran uang semakin naik. Dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian, pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pengeluaran untuk mengatasi kondisi ekonomi. Saat terjadi resesi, pengeluaran ditingkatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, misalnya melalui modal usaha atau pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, saat inflasi, pengeluaran dikurangi untuk menekan harga dan menciptakan surplus anggaran. Dengan demikian, kebijakan fiskal mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi melalui instrumen belanja negara. B. Pembayaran transfer. Adanya pemberian transfer payment, baik untuk pensiunan, masyarakat, maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. C. Pajak. Kebijakan fiskal menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali.